Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sejarah pendidikan karakter di Indonesia. Yang beranggotakan yang pertama, Anissa Diawauzi, NPM 213, Aditya Chandra Kusuma, NPM 236, dan saya sendiri, Hanawata Firdaus, NPM 255. Baik, yang pertama akan dibahas oleh Mbak Anissa Diawauzi. Oke, yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Menurut Thomas Lickona 1991. Sedangkan menurut Sadirman 2010, pendidikan karakter atau pendidikan moral merupakan proses pembinaan, pembudayaan, dan pemanusiaan. Pendidikan karakter akan mengantarkan warga negara mampu menggali potensi yang dimiliki sehingga dapat menjadi insan-insan yang beradab dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Selanjutnya, pendidikan karakter merupakan bukan pengajaran tentang sebuah mata pelajaran. Jikalau masuk dalam pelajaran hanya pelajaran tertentu yang membahas tentang watak dan perilaku manusia, seperti mata pelajaran agama yaitu akidah akhlak yang di dalamnya terdapat materi karakter yang diajarkan kepada peserta didik tersebut. Adapun 18 karakter yang harus dimiliki oleh siswa sebagai berikut. Yang pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh, mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan, demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan, rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang kesebelas, cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang ke-12, menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13, bersahabat atau komunikatif,
tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-14, cinta damai. Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Dan yang ke-15, gemar membaca. Gemar membaca itu merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aditya. Silakan. Ya, selanjutnya yang ke-16 itu peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17, peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18, tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, contohnya alam, sosial, dan budaya. Dan selanjutnya negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pendidikan karakter di era proklamasi kemerdekaan. Pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1965, tidak terlepas pengaruh kondisi sosial politik yang tidak stabil pada waktu itu. Transisi kebijakan pendidikan nasional pada periode ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan di segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara dilakukan melalui sistem AMONG, yang berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Soratman 1985. Sedangkan Ahmadi 1987 menjelaskan bahwa konsep pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara memuat 3 pedoman luhur, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. 3 pedoman inilah yang diaktualisasikan dalam pendidikan karakter di awal kemerdekaan. Yang kedua itu ada fase demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. Jamsuddin 1993 mencatat permasalahan pendidikan di masa demokrasi liberal ialah masih banyak rakyat yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga indeks pembangunan manusia masih sangat rendah. Selain itu, Kemendikbud tahun 1986 juga mencatat terjadinya perubahan kabinet selama 7 kali selama pemerintahan RIS. Juga berkaitan dengan proses berjalannya sistem pendidikan nasional, kurikulum baru ini dikenal dengan nama Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Wahyuni tahun 2018 menjelaskan bahwa yang menonjol dari kurikulum 1952 ini ialah setiap materi yang diajarkan haruslah dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan Mbak Hana Wardah Firdaus. Terima kasih. Baik, yang ketiga, fase demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Pada periode ini, IR Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli pada tahun 1959 sekaligus menjadi tonggak awal pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin ASEGAP 2005.
berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1969 dalam pandangan politik dianggap memperkuat posisi presiden dan memperlemah peranan partai politik pada masa itu. Keberadaan pendidikan karakter pada periode ini tidak secara inspiratif berdiri sebagai suatu sistem pendidikan, namun terintegrasi dalam kebijaksanaan pendidikan nasional. Kemudian menurut Assegaf 2005, pembangunan nilai-nilai pendidikan karakter yang dikejar dalam prinsip-prinsip Pancawardhana ialah membentuk manusia Indonesia yang memiliki, yang pertama, A, karakter kebudayaan Indonesia, B, semangat patriotisme dan nasionalisme terhadap bangsa dan negara, C, berasas pada nilai-nilai Pancasila, kemudian yang D, memiliki jiwa gotong royong, E, memiliki jiwa pelopor, kemudian yang F, manusia sulit berbudi luhur, kemudian yang G, kesadaran yang bersahaja dan mengutamakan kejujuran, yang H, kesadaran dan mendahulukan kewajiban daripada hak, kemudian I, kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kemudian C, kemudian yang G, mengenal asas demokrasi terpimpin, L, mengenal asas ekonomi terpimpin, kemudian berdisiplin, kemudian memiliki kepandaian untuk menghargai waktu, kemudian cara berpikir rasionalisme dan ekonomis, yang terakhir kesadaran bekerja untuk membangun dengan kerja keras. Selanjutnya, pendidikan karakter di era Orde Baru. Menurut Kemendikbud 1986, lahirnya Orde Baru, maka dasar tujuan dan isi pendidikan nasional ditegas kembali sebagai berikut. Yang A, dasar pendidikan adalah falsafah nasional Pancasila. Kemudian B, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi UUD 1945. C, isi pendidikan adalah yang pertama, mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Kedua, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Yang ketiga, membina pengembangan fisik dan kuat dan sehat. Pada masa Orde Baru dibuatlah kurikulum 1968 sebagai pembaharuan atau kurikulum 1964 yang serta dengan Mendial Usadek. Pelaksanaan pendidikan nasional secara mulai dan konsekuen didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian yang terakhir, pendidikan karakter di era reformasi. Tahun 2010 dikatakan sebagai tahun pendidikan karakter karena sejak tahun 2010 terdapat pada tanggal 12 Januari 2010 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional merencanakan program pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai gerakan nasional. Pendidikan karakter adalah sebuah cara untuk memberikan generasi muda agar memiliki jiwa
karakter agar memiliki jiwa kesatria, pantang menyerah, unggul, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sejarah perjuangan kebangsaan kita mencatat bahwa kemerdekaan yang kita raih merupakan hasil jerih payah para pendahulu kita yang memiliki karakter tunggal, unggul, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.